Sebenarnya, isu pemanasan global yang dibarengi dengan semakin banyaknya hutan digunakan untuk lahan pertanian, lahan perkebunan dengan skala besar dan masif, ini menjadi bagian penting menyumbang persoalan ketahanan pangan. Salah satunya ya, persoalan pangan dan pasokan atau ketersediaan sebenarnya sudah terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari. Nah, upaya pemerintah dengan program cetak sawah contohnya menjadi menarik dilihat. Apakah sudah berdampak dalam pemenuhan pasokan pangan ataukah bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Desa Bicara. Kali ini Desa Bicara akan membahas soal isu ketahanan pangan. Nah, mungkin kawan-kawan bisa melihat pandemi COVID-19 ini mendorong beberapa isu kembali muncul, termasuk isu ketahanan pangan. Sebenarnya, isu pemanasan global yang dibarengi dengan semakin banyaknya hutan digunakan untuk lahan pertanian, lahan perkebunan dengan skala besar dan masif, ini menjadi bagian penting menyumbang persoalan ketahanan pangan. Salah satunya ya, tidak hanya soal ketahanan pangan di internasional gitu. Nah, di Indonesia, persoalan ketahanan pangan itu juga terjadi. Beberapa persoalan pasokan dan kebutuhan pangan sudah dapat terasa gitu loh. Terlebih di masa pandemi saat ini. Persoalan pangan dan pasokan atau ketersediaan sebenarnya sudah terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari. Tidak hanya mungkin di masyarakat perkotaan gitu ya, atau di masyarakat perbatasan antara kota dan desa. Di masyarakat desa juga terjadi. Nah, upaya pemerintah dengan program cetak sawah contohnya menjadi menarik dilihat. Apakah sudah berdampak dalam pemenuhan pasokan pangan ataukah bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Tentu Indonesia juga punya Bulog sebagai salah satu lembaga ketahanan pangan nasional. Nah, tentu juga sudah melakukan dan menjalankan aktivitas menjaga pasokan pangan, baik itu di desa maupun di kota. Nah, apakah Bulog ini juga sudah berdampak banyak dalam situasi penanganan kelangkaan pangan yang terjadi saat ini? Nyatanya masih belum. Nah, apalagi saat ini memang COVID-19 kita tidak tahu sampai mana ujungnya, sampai kapan bisa ditangani dan ditanggulangi dengan baik. Namun baiknya kita menyikapi bahwasanya ya, kita juga harus bersiap menghadapi situasi dan berdinamika dengan kondisi yang ada gitu ya. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini bisa kita akhiri di Indonesia. Maka dibutuhkan gerakan bersama, gerakan gotong royong untuk menyiapkan ketahanan pangan. Dimulai dari ketahanan pangan di desa atau bahkan di skup paling kecil keluarga. Kalau kita lihat ketahanan pangan ini sebenarnya dapat kita pilah menjadi pertama terkait dengan stok atau ketersediaan. Yang kedua terkait lumbung atau tempat penyimpanan. Yang ketiga ini berkaitan dengan distribusi atau perdagangan. Yang keempat berkaitan dengan produksi atau panen. Yang kelima berkaitan dengan bibit atau alat pertanian. Misalkan saprodi dan saprotan. Keenam, berkaitan dengan petani atau yang mengolah lahan. Yang ketujuh, tentunya berkaitan dengan lahan. Saat ini, produksi pangan terbesar itu ada di desa. Ada sekitar 80%. 17% itu di pinggiran kota. Dan sisanya 3% itu ada di kota. Nah, bila kita hitung, sebenarnya lebih dari 800 produksi pangan diproduksi di dalam negeri. Dan itu yang paling besar itu ada di desa. Tentu jumlah petani, peternak, nelayan masih besar dan masih tersedia untuk melakukan usaha misalkan tanaman bercocok tanam padi, palawija, peternakan, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Masih tersedia sebenarnya di desa-desa. Namun kemudian harus kita akui juga mayoritas petani, peternak, nelayan memiliki lahan yang sempit. Dalam artian mungkin kepemilikan lahan ini ya, tidak lebih dari 1 hektar atau bahkan kurang dari setengah hektar. Serta juga nelayan, peternak dan petani tadi memiliki pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah gitu lah. Ya kita tahu bersama jadi petani atau jadi nelayan atau jadi peternak itu bukan pekerjaan yang menarik dinilai ya begitu ya. Dalam artian anak-anak muda misalkan usia-usia produktif enggan berkecimpung di dunia itu. Nah, hal lain juga menjadi persoalan adalah terkait kesejahteraan yang rendah. Menjadi petani, menjadi nelayan dan menjadi peternak itu tidak ada jaminan kesejahteraan yang cukup baik. Sehingga banyak kemudian
produksi pertanian itu menjadi berkurang karena tidak tersedia gitu loh, tenaga yang menjadi petani atau nelayan itu tersedia. Ada iya, tetapi tidak pada usia-usia yang produktif gitu. Biasanya bapak petani atau bapak nelayan, bahkan bapak-bapak yang melakukan aktivitas beternak itu biasanya usia orang tua kita gitu. Ya 60-an tahun ke atas begitu. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Tentu salah satu lain adalah menjadi persoalan adalah soal akses sumber daya yang produktif. Nah, akses sumber daya yang produktif ini berkaitan dengan misalkan pendanaan dari bank misalkan, sarana prasarana produksi, penyuluhan, dan mungkin pasar gitu. Ini masih rendah. Apa yang bisa dilakukan desa terkait dengan isu ketahanan pangan ini? Nah, yang bisa dilakukan adalah mengarahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan di desa untuk ketahanan pangan. Lantas seperti apa kemudian kebijakan dan perencanaan yang buat desa untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan ini? Ini berkaitan dengan yang pertama, akses kepada sumber daya produktif. Contoh seperti lahan, benih, air, dan modal. Yang berikut adalah berkaitan dengan model produksi yang berkelanjutan. Nah, saat sekarang mungkin model produksi yang berkelanjutan ini bisa kita dorong dan sedang menjadi tren saat ini. Yang berikutnya tentu berkaitan dengan perdagangan yang adil. Karena kita tahu bersama, produksi hasil pertanian, nelayan, dan perkebunan kemudian tidak begitu menguntungkan bagi pelaku industrinya sendiri gitu. Bagi nelayan mungkin, bagi petani belum menguntungkan. Yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh desa adalah menjadikan desa sebagai lumbung pangan. Tidak terbatas hanya soal misalkan desanya itu punya beras, tapi juga desa-desa di pinggiran pantai misalkan yang punya hasil laut gitu, harus dijadikan lumbung karena potensi yang dimiliki desa disesuaikan dengan wilayah dan geografis desanya ada di mana gitu. Nah, hal ini tentunya bisa dikembangkan oleh desa. Nah, yang berikut yang bisa dilakukan adalah terkait dengan ketersediaan gitu loh, ketersediaan stok dan bahkan membuat lumbung tadi. Saling berkaitan. Tentu desa harus bisa menjamin pembelian produk hasil pertanian dan peternakan atau budidaya ikan atau tangkap ikan itu bisa dijadikan di satu tempat di desa. Nah, desa harus melihat itu sebagai peluang ke depannya. Yang kedua, terkait distribusi atau perdagangan. Nah, misalkan desa-desa yang tidak punya kekayaan laut misalkan atau ikan, dia bisa berdagang atau melakukan berjejaring dengan desa lain gitu. Tentu berkaitan juga dengan akses ke masyarakat. Nah, ini bagaimana kemudian hasil budidaya di desa itu bisa terdistribusi rata di masyarakat gitu. Ini soal akses perdagangan tadi. Yang ketiga, ini berkaitan dengan produksi atau panen. Harus ada upaya peningkatan gitu. Hari ini kita tahu produksi pertanian kita mungkin masih bisa kita tingkatkan gitu. Nah, upaya ini harus terus didorong. Dan tentunya produksi kita bisa banyak, tetapi juga harus melihat dan meningkatkan kualitas dari produksi pangan yang kita lakukan. Baik itu kualitas baik maupun sehat. Nah, saat ini kemudian pangan itu tidak hanya harus baik, tetapi juga harus sehat. Itu harus menjadi perhatian di desa. Keempat, itu berkaitan dengan bibit dan alat pertanian. Nah, tentu terkait bibit, soal akses, kemudahan mengakses, berkualitas, tersedia, dan terjamin kesediaannya itu penting. Biasanya alat pertanian dipunyai, tetapi kemudian akses bibit ini susah, dimonopoli misalkan. Nah, desa harus bisa melihat peluang-peluang kayak gitu. Yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga, baik itu petani, nelayan, atau peternak tadi di desa. Ini soal ya sedikit banyak terkait dengan kaderisasi lah begitu. Terkait juga peningkatan kapasitas dalam hal ini pendidikan misalkan. Ya kalau petani diberikan peningkatan kapasitas dong dalam mengolah pertanian. Dan juga diberikan pengetahuan baru terkait perkembangan industri pertanian gitu ya. Atau budidaya ikan atau tangkap ikan yang disesuaikan dengan kondisi desanya. Nah, ini penting. Nah, terakhir tentu terkait dengan lahan. Nah, saat ini kemudian kita tahu bersama bapak-bapak petani yang mengolah lahannya itu mungkin kepemilikan lahannya masih rendah. Nah, ini harus dijamin oleh desa. Terus harus ada kebijakan perlindungan terkait lahan pertanian di desa. Ini penting, harus ada jaminan dalam hal kebijakan tentunya, kebijakan desa. Bisa saja desa membuat kebijakan bahwasanya semua lahan pertanian di desa ini tidak boleh dijual ke orang lain atau ke milik lain tanpa sepengetahuan desa. Mungkin ini pilihan-pilihan kebijakan. Nah, poin pentingnya bagi kami Desa Bicara adalah upaya menjadikan desa
sebagai lumbung pangan merupakan upaya yang membutuhkan usaha yang sangat besar dan harus dilakukan secara gotong royong. Nah, kenapa gotong royong? Dalam hal ini tentunya pemerintah harus memiliki kebijakan yang berpihak. Nah, masyarakat pun dengan modal sosialnya dapat terus berkembang. Nah, terakhir tentu dibutuhkan penguatan atau memaksimalkan kelembagaan di desa. Ya, salah satu contohnya mungkin BUMDes atau kelembagaan-kelembagaan yang bergerak bisa digerakkan di sektor isu ketahanan pangan. Menjadi pemain kunci di dalam upaya pemerintah desa mengatasi persoalan ketahanan pangan di desa. Semoga upaya dan tindakan memenuhi kebutuhan pangan di desa dapat kita lakukan dengan baik. Tetapi tanpa adanya pun isu dan situasi saat ini pandemi COVID, ketahanan pangan sudah kita rasakan sebelumnya. Tetapi harapan kami dari Desa Bicara, situasi ini harusnya membuat kita lebih aware lagi ke depannya terkait dengan isu pangan di desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan.